Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau setiap pagi kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, itu oleh karena Engkau Tuhan yang membawa kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bangkitkan terus kami Tuhan, untuk kami benar-benar menyadari bahwa Engkau sedang mencari penyembah-penyembah-Mu yang berkenan, yang di dalam roh dan kebenaran, dan yang mengenal Engkau sebagai Tuhan Allah yang benar satu-satunya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau urapi setiap kami dan beri kami hikmat pengertian yang daripadamu. Engkau bukakan selubung-selubung yang ada pada kami Tuhan, untuk kami boleh melihat terang jalan yang Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara, saya coba sharekan tentang apa itu hidup yang dibangkitkan. Kalau kita menyadari dahulu itu kita sebagai orang percaya hidup yang menjalani hidup sebagai orang percaya gitu ya. Tapi kalau kita mau menyadari bahwa kita ini membutuhkan suatu hidup dan menyadari bahwa hidup kita ini harus hidup yang dibangkitkan. Jadi bukan sekedar kita jadi orang Kristen yang percaya menjalani acara-acara, menjalani liturgi-liturgi cuma sekedar begitu-begitu aja. Tapi kita harus menyadari bahwa kita adalah yang dulunya mati karena pelanggaran kita dan dosa kita, tetapi sekarang kita dihidupkan oleh apa? Oleh Allah yang bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus ya. Sesudah Yesus Tuhan itu mengampuni kita. Kita lihat di Kolose 2 ayat 13. Kamu juga, kita semua, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Saya cuma akan mengatakan, menyadarkan bahwa kita ini dulunya mati, roh kita ini mati karena dosa ya. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, Yesus. Sesudah Yesus mengampuni, Allah mengampuni kita, mengampuni segala pelanggaran kita. Kita kenal Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ya, kita kenal ya. Dan kita ingin supaya di dalam kita yang sudah dibangkitkan itu tidak sekedar bertumbuh dalam pengetahuan, tetapi kita mau bertumbuh di dalam pengenalan. Bertumbuh dalam pengetahuan diperlukan, tetapi bertumbuh dalam pengenalan lebih lagi, karena itu adalah hidup yang kekal. Kita mendengar firman, kita percaya kepada Allah Bapa yang mengutus Yesus menjadi manusia, maka kita punya hidup yang kekal. Coba kita lihat di Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, ingat, kita ketika kita mengenal akan firman, mendengar akan firman, lalu kita percaya kepada Dia, Bapa yang mengutus Yesus, maka kita punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, yang namanya hidup yang kekal itu bukan sekedar nanti kalau kita udah mati gitu tuh ya, kalau udah kita balik gitu. Tetapi hidup yang kekal itu adalah hidup yang mengenal akan Tuhan, mengenal Bapa, mengenal Yesus. Coba kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Tambahin Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 itu ngomong, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pada waktu kita baru
menjadi orang percaya. Saya waktu baru menjadi orang percaya itu, saya cuma mengenal Bapa, mengenal Yesus. Bukan mengenal, mungkin sekedar tahu, saudara. Kenapa saya bilang sekedar tahu? Karena saya belum mengalami kuasa Tuhan yang benar-benar bekerja gitu ya. Pada waktu itu saya setelah saya lahir baru dalam pengenalan yang baru-baru gitu ya. Saya itu melihat orang yang doakan pelepasan, dan saya melihat ya Tuhan benar-benar ya kuasa Tuhan tuh benar-benar bekerja, sehingga orang yang didoakan pelepasan itu dia mengeluarkan suara-suara, dia memanifestasikan apa yang ada dalam hidupnya, dan saya lihat kuasa Tuhan tuh iya benar bekerja gitu. Baru sangka saya Tuhan saya sekedar saya kenal Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Cuma sekedar gitu aja saudara. Tapi setelah saya lihat kuasanya, baru saya kenal Tuhan. Saya mau kenal Tuhan yang benar, berarti Tuhan yang ini gitu. Saya mau kenal Tuhan yang ini, saya mau kenal ya Tuhan yang ini. Makanya dikatakan bahwa kalau kita orang Kristen percaya itu bukan sekedar kita percaya, tapi kita nih harus kenal, harus mengenal. Sedangkan Allah itu adalah roh. Kalau Allah itu roh, kita ini punya roh. Roh kita harus terima dulu rohnya dia, supaya kita bisa menerima dan percaya setiap firman yang disampaikan. Jadi roh kita nih dihidupkan oleh firman. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu, jadi setiap firman yang Tuhan katakan itu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Ketika kita lahir baru, biasanya kita karena mendengar firman. Firman itu karena lahir baru itu dengar dari firman dan roh yang bekerja. Ketika firman diberitakan, Roh Kudus bekerja melawat kita, kita ngeh bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita butuh juru selamat, kita mau hidup kita diselamatkan, kita mengundang Tuhan Yesus. Roh Yesus masuk ke dalam roh kita. Itu Roh Kudus yang bekerja, terlibat di dalam kelahiran baru. Terus kita akan lihat ya. Jadi roh Tuhan itu yang menghidupkan kita. Hanya roh Tuhan Yesus Kristus yang bisa menghidupkan kita. Roh lain tidak ada. Jangan percaya kepada Allah yang di luar Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berani bilang bahwa aku adalah hidup. Berarti kalau kita ngundang Yesus, roh hidup itu masuk dalam diri kita. Roh Kudus masuk dalam diri kita, maka roh kita yang mati ini dibangkitkan. Kita hidup, dan kita setelah kita percaya Yesus, kita lahir baru, kita tidak sekedar cuma begini-begini aja. Enggak, kita harus terus mengenal akan Tuhan. Mengenal apanya? Mengenal kuasanya. Apakah Yesus sebagai jalan itu sudah menguasai hidup kita sehingga kita dalam menghadapi jalan buntu, kita ngalami Tuhan. Kita dalam menghadapi sakit penyakit, kita ngalami Tuhan. Kita menghadapi akan masalah tekanan yang berat, apakah kita ngalami Tuhan? Apakah kita larinya ke Tuhan? Kalau kita nggak lari ke Tuhan, kita nggak bisa mengalami Tuhan. Kita nggak bisa mengenal Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar kita mengenal Tuhan, oh Tuhan membuat jalan di padang gurun, di laut yang dalam, kita tetap bisa melihat jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Siapa itu Tuhan kita? Jehovah Shaddai, El Shaddai, Jehovah Adonai. Apakah kita ngalami semua? Jehovah Rapha, Master of begitu. Kita harus ngalami.
Kita ini sudah dibangkitkan. Hidup kita dibangkitkan oleh rohnya. Rohnya bekerja di dalam kita. Dia yang memimpin kita. Dia menguasai hidup kita sehingga kita dalam kendali dia. Dan kendali Tuhan mengatakan bahwa kita itu adalah orang yang lebih dari pemenang. Kita harus ngalami, minta untuk mengalami. Bedanya dengan agama lain. Agama lain tahu Tuhan Yesus, tahu bahwa Allah itu besar, maha kuasa, tahu. Tetapi kita punya rohnya, kita punya Yesus. Kalau Yesus maha besar ada di dalam kita, kita tahu. Kita bangkitkan roh kita untuk kita mengalami suatu hidup yang sudah dibangkitkan. Tidak sama dengan hidup yang lalu ya. Kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 18. Apa itu hidup yang sudah dibangkitkan? Hidup yang sudah dibangkitkan itu hidup yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Efesus 5 ayat 18 bunyinya begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini paragrafnya itu adalah hidup sebagai anak-anak terang ya. Kita sudah jadi anak terang, sudah pindah dari gelap pada terang ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Gereja Tuhan adalah anak-anak terang. Gereja yang punya roh Tuhan dalam hatinya. Jadi kita gereja ya, bukan denominasi. Gereja huruf besar G. Saya selalu ingetin G besar, cuma saya nggak bisa nulis. Jadi gereja Tuhan itu anak-anak terang ya. Anak-anak terang itu diomong sama Tuhan. Tuhan berfirman, hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena roh itu hidup. Kita gereja Tuhan sudah lahir baru, sudah mulai ngerti firman, sudah mau terus mengenal Roh Kudus. Kita dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Gereja Tuhan harus penuh dengan roh. Sadar ya, Roh Kudus seperti yang kemarin Pak Daud Tony omong. Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi. Saya jujur, saya kalau nganggep nih, udahlah Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Putra, Yesus Kristus Tuhan. Udah, akhirnya saya nyadari bahwa Tritunggal Roh Kudus ini adalah pribadi. Dia sama, kuasanya sama. Waktu Allah menciptakan segala sesuatu, dia hadir, ada di situ. Jadi saya harus nyadari, Roh Kudus juga yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena dia adalah Roh Allah sendiri ya. Jadi kita tahu bahwa kalau Roh Kudus itu adalah pribadi, nah itu paling penting dalam hidup kita. Kenapa? Roh Kudus adalah roh kebenaran, menyingkapkan semua kebenaran. Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus yang menyingkapkan Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu senantiasa memuliakan Bapa. Jadi kita harus nyadari bahwa dia, Roh Kudus itu adalah pribadi. Makanya bisa didukakan, Roh Kudus bisa didukakan, bisa bersedih ya, namanya pribadi ya, punya itu ya. Nah, Roh Kudus juga adalah pribadi yang memiliki kuasa. Kan kalau kita lihat apa ya istilahnya tuh ya, kuasa tuh dinamis, dunamos gitu ya. Ada kuasa yang meledak-ledakan gitu ya. Nah, Roh Kudus itu pribadi yang memiliki kuasa dan melepaskan kuasa. Dia memiliki kuasa, melepaskan kuasa. Kuasanya sama. Tritunggal kuasanya sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita nih seringkali meremehkan gitu tuh, jujur, seringkali meremehkan. Pokoknya Tuhan Yesus sama Bapa Allah, Bapa di surga, Tuhan Yesus aja, Tuhan Yesus aja. Tapi Roh Kudus, aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, kalau hidup kita ini kita berserah sama Tuhan, maka setiap harinya kita berserah kepada Roh Kudus, kepada Tuhan untuk memimpin kita, maka kita ini akan melihat bagaimana
Roh Kudus memimpin kita. Kadang-kadang kita enggak ngeh, saudara. Lagi ngadepin enggak ngeh. Tapi setelah mengalami, ya Tuhan, itulah Engkau Tuhan. Terus kalau lagi ngalamin lagi, memikirkan apa yang Tuhan katakan. Nanti setelah ngalamin, ya Tuhan, itu tuh Engkau. Nah, kita belajar dari ya, itu belajar bahwa itulah Roh Tuhan yang sedang memimpin kita. Jadi jangan sekedar ya jalani yang kebetulan, enggak ada yang kebetulan. Kita ngalami, kita ngeh gitu tuh. Kadang-kadang umpama kata gitu ya, ada pernyataan apa. Memang pada waktu dijalani kita tuh enggak ngeh. Tapi Roh Kudus ngingetin kita setelah kita ngalami. Tahu nggak? Itu kan ini nih. Kalau kita mimpi, lalu kasih tahu. Nah, tuh itu mimpi kita, mimpi kamu. Saya sudah ngomong. Nah, penglihatan, tuh lihat penglihatannya itu seperti itu. Tuhan sudah ngomong. Nah, itu adalah Roh yang bekerja, mengingatkan kita, ya Tuhan, saya mau terus-menerus mengenal Tuhan, mengenal kita akan Tuhan ya. Kalau kita lihat ya, Roh Kudus itu terlibat dalam kelahiran baru, membangkitkan roh manusia kita yang mati jadi hidup. Sekarang roh kita hidup dalam Kristus, maka kita nih disatukan dengan Tuhan menjadi satu roh. Jangan dengan roh lain. Kita hanya satu roh dengan Tuhan. Satu roh aja, satu roh dengan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Ini tidak baik. Singkirkan, lalukan, usir dia ya. Nah, penuh dengan roh artinya apa? Artinya dipenuhi sampai meluap. Jadi penuh dengan roh, seperti Ibu Nani bilang, luber. Nah, terus kita dipenuhi oleh roh sampai meluap. Karena meluap kan nggak mungkin ke sini kan? Meluap kan pasti seperti air di gelas kemarin, meluap terus. Nah, Roh Kudus itu yang mengendalikan kita, memimpin kita. Jadi kita ini benar-benar kepengen terus-menerus dipenuhi sampai meluap, sehingga hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kepenuhan itu biarlah terus-menerus. Jangan sekedar kayak kemarin ada baptisan Roh Kudus, siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa doa sendiri, minta dipenuhi Tuhan dengan rohnya. Tiap hari, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu Tuhan. Supaya ketika Engkau yang menuntun aku di dalam jalan-jalan yang harus aku lalui, ketika aku tersandung, aku tahu, aku bangun lagi Tuhan. Karena Engkau beserta aku. Ketika aku sakit Tuhan, aku tahu Engkau Immanuel menyertai aku. Pokoknya kita ini harus senantiasa menyadari roh Tuhan itu pribadi yang menyertai kita. Bukan pada waktu itu aja, firman ngomong selama-lamanya. Cuma kalau kita tidak mengaktifkan lama-lama bisa padam. Kita harus mengaktifkannya. Jadi kalau kita mulai dipenuhi dengan namanya Roh Kudus, maka kita tahu ada kuasa dan sifat dasar Tuhan dalam hidup kita. Apa kuasa dan sifat dasar dari Tuhan? Itu yaitu kita penuh dengan belas kasih. Kita mulai lagi dikuasai oleh kasih Tuhan. Jadi sifat dasar Allah adalah kasih. Sifat dasarnya ada pada kita. Kuasanya ada pada kita, maka kita ini punya kasih, punya hati yang penuh dengan belas kasihan, dan kita juga bisa melepaskan kuasa itu. Karena roh Tuhan yang mempengaruhi dan menguasai hidup kita. Kita lihat Lukas 10 ayat 19 ya. Kita mau lihat antara Lukas 10 19 sama Kisah 1 ayat 8. Kisah 10 ayat 19 ngomong gini, ini Yesus kan masih hidup kan? Sesungguhnya aku, Yesus, telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Waktu itu Yesus belum naik ke surga. Yesus masih hidup, udah ngomong sama murid-muridnya. Nah kemudian kita lihat ya.
Yesus, nah sebelum Yesus naik ke surga, Yesus ngomong sesungguhnya. Jadi Yesus sebenarnya sudah memberikan kepada kita kuasa, otoritas gitu ya. Nah terus kita lihat di dalam tadi Kisah 1 ayat 8. Nah Kisah 1 ayat 8 ini Yesus kan udah naik ke surga ya. Tetapi kamu, dia ngomong sama murid-muridnya nih, akan terima kuasa. Kita heran. Sebelum itu udah bilang mau kamu sesungguhnya kamu tuh sudah terima kuasa. Tapi Yesus ngomong setelah Yesus naik ke surga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita tahu pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, sebenarnya murid-muridnya itu sudah terima otoritas, sudah terima kuasa. Tetapi setelah Yesus bangkit, dia bilang di loteng atas ya, kemudian Yesus, Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, atas orang-orang percaya di sana. Lalu Yesus bilang bahwa kamu akan jadi saksiku. Jadi untuk menjadi saksi itu kita ini harus terima Roh Kudus. Nah saya bayangin gini saudara, pada waktu saya jadi orang percaya, saya itu ada orang sakit nih, jauh di luar kota. Saya pengen ke sana, tapi saya tuh maju mundur biasa. Kalau mau pergi maju mundur, golet batur gitu ya, maju mundur tidak punya keberanian. Bener, pengen ngasih tahu gimana ya. Suatu saat, bukan suatu saat, ketika engkong saya meninggal, saya cuma bisa doa. Waktu itu saya belum lahir baru, saya cuma bisa doa di telinga engkong saya tersenyum. Saya cuma bisa doa apa? Doa Bapa kami saudara, doa Bapa kami yang ada di surga. Stop sampai situ aja. Pokoknya saya ingatnya saya ngewakili si engkong gitu tuh. Ampuni Tuhan, itu aja. Nah ketika saya udah lahir baru, saya belum berani untuk datang ke orang sakit itu. Dan penyesalan saya, orang itu akhirnya meninggal. Karena memang di luar kota, saya nggak bisa pergi dan saya nggak berani. Tapi setelah saya terima Roh Kudus, keberanian itu mulai muncul dalam diri saya. Saya ada teman, ada sahabat saya juga. Itu ada orang belum kenal Tuhan, sakit. Yuk kita ke sana, rame-rame kita sana. Sahabat saya menaikkan pujian penyembahan, saya nginjilin. Terus kemana lagi? Ada lagi, mulai berani. Itu kita mulai berani menjadi saksi. Karena sadar, iya ya saya tuh ngalamin kebaikan Tuhan. Saya sudah diselamatkan, Tuhan tuh cara menyelamatkan saya dengan begitu caranya, jalan-jalannya. Jadi saya bisa bersaksi. Itu saya mulai berani ketika mulai saya kenal Roh Kudus. Oh jadi saya harus jadi saksi. Saksi itu menurut Pak Daud, Noni itu ya udah pernah lihat, udah pernah dengar, udah ngerasain. Jadi berani. Kalau enggak cuma asbun, cuma pengetahuan yang saya bisa bagi gitu ya. Nah di sini dikatakan kita memiliki kuasa ketika Yesus sudah naik ke surga. Nah kuasa untuk jadi saksi Yesus. Kenapa kuasa untuk jadi saksi Yesus? Kemampuannya dari mana? Yaitu kemampuan ilahi yang kita terima ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Jadi Roh Kudus turun ke kita tuh dimampukan dengan sesuatu yang supranatural lah, yang ilahi gitu ya. Untuk apa? Untuk menyatakan sesuatu. Nih ya, Tuhan ini begini. Saya ngalamin. Kamu mau percaya nggak? Gitu. Nanti Tuhan berbicara melalui kita. Seperti misalnya gini, tempo hari ada orang yang bilang, dia datang, dia ngomong, kayak ada orang loh, orang besar, tinggi besar di situ. Jadi gimana? Dia tanya gitu. Terus saya bilang gini, ikat orang itunya kalau kamu dikasih tahu ada orang. Oh ya, jadi saya balik lagi sih. Ya balik lagi lah dia.
Dan dia ikat itu roh yang menurut dia ngelihat sesuatu itu. Diikat terus dia nginjilin lagi. Dan dia mau terima. Itu Roh Kudus yang bekerja, melepaskan kuasa. Roh Kudus yang bekerja. Jadi kita itu untuk menjalankan yang namanya Lukas 10 ayat 19. Coba lihat lagi Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19 kan ngomong gini. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk nginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, murid-murid ini bisa mendapatkan kuasa ini karena mereka punya hubungan dengan Tuhan Yesus kan. Seperti kita. Kita semua kenal pemimpin kita Ibu Nani gitu ya. Nah, kita sudah punya kuasa karena kita dekat Ibu Nani. Orang-orang kan suka begini. Kamu kan ada di timnya Ibu Nani, tolong doakan saya gitu, misalnya seperti itu ya. Dan kita tahu kita sebenarnya bisa, tapi karena nunggu Ibu Nani ngomong jadi nanti dulu gitu tuh. Nah makanya saya baru ngeh, ada teman saya bilang gini, iya kita memang ada di Gracia aja, tapi Ibu Nani belum kasih wewenang sama saya. Dan saya mulai bertanya-tanya, wewenang apa? Nggak ngerti kan? Wewenang apa gitu, nggak ngerti. Sekarang setelah saya pelajari ini, oh sepertinya kayak gini. Ibu Nani belum ngomong, ya kamu boleh untuk ngajar gitu ya. Untuk pergi ke sana. Ya jadi dikasih otoritas sama Ibu Nani. Boleh pergi gitu tuh. Makanya saya untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita semua bisa. Tapi saya butuh cover gitu tuh. Saya tetap butuh cover. Ya. Saya kalau mau hal-hal yang penting, saya datanglah pada pemimpin. Bu Nani, saya mau ini. Saya mau bergerak ini dan ini. Nah saya ngomong supaya saya tahu ada kuasa yang akan saya lepas, tapi ada cover di atas saya. Saya butuh cover, nggak berani bertindak sendiri. Apalagi saya belum peka gitu ya. Saya harus ada yang mengcover saya, gitu maksud saya ya. Nah sekarang kita lihat ya. Yohanes 10 ayat 10 ngomong begini ya, hafal semua ya. Di sini kan gini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi saya mau nerangin tentang ini. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka punya hidup. Kita punya hidup kan? Dan jangan lupa mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan. Jadi untuk mengalami hidup yang berlimpah. Kita kan orang percaya nih. Kita punya hidup. Oh Yesus, saya sudah terima Yesus. Yesus datang untuk memberi saya hidup. Dan hidup itu sebenarnya harus hidup berkelimpahan. Tapi kok hidup saya nih begini-begini aja, kenapa ya? Mulailah kita bertanya-tanya, kenapa kita masih kekurangan, kenapa kita masih apa. Dan kita tahu bahwa kita butuh kuasa. Butuh kuasa untuk kita bisa, sebenarnya kita itu butuh kuasa untuk kita dapat menikmati kelimpahan. Tapi kalau hati kita tidak luber, masih punya iri, masih punya benci, masih tidak mengampuni, kita tidak akan mengalami apa yang disebut kelimpahan. Kelimpahan itu banyak macam, jadi bukan dalam soal materi aja. Kelimpahan itu banyak macam saudara. Dan saudara tahu bahwa kita butuh kuasa untuk mengalami, untuk menyatakan bahwa kita ini penuh roh dan berkemenangan. Jadi seperti Lukas 10 ayat 19, nah kita itu mau mengeksekusi, mau menyatakan saya punya kuasa. Nah itu kita butuh kuasa untuk melakukannya, gitu ya. Maksud saya gitu. Nah sekarang kita lihat gereja ya. Gereja Tuhan. Saya itu kalau mikir zaman lagi baru-baru juga saya sudah mikir. Gereja Tuhan memerintah apa memerintah? Orang ngerti saudara, benar. Gereja Tuhan memerintah. Ya nggak mungkin gereja Tuhan memerintah. Tapi lama-lama saya mulai ngerti. Oh di alam roh gereja yang harus memerintah.
Karena kepala kita adalah Kristus. Kristus itu raja di atas segala raja. Dia memerintah, dia memberikan kuasa kepada kita sebagai gerejanya untuk memerintah. Caranya gimana? Kuasa untuk doa penuh kuasa karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi nanti rohnya yang bekerja atas bangsa-bangsa, atas dunia. Bayangin aja ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng atas itu, tiba-tiba murid-murid dan orang percaya yang berkumpul di situ bisa mendengar si A ngomong bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Saya lagi di retret pernah dengar Mbak Tuhan ngomong pakai bahasa Cina, satu pakai bahasa apa kan? Dalam hati saya waktu itu, oh itu namanya karunia lidah gitu ya. Lalu saya berpikir kemungkinan roh yang sama, Roh Kudus, kita kan punya Roh Kudus sama nih, seluruh gereja di gereja-gereja punya. Tapi kalau satu suara pakai bahasa roh itu, Roh Kudus yang bisa mempersatukan gereja. Saya rindu gereja dipersatukan, tapi saya pernah dengar bahwa enggak mungkin bersatu. Yang bisa mempersatukan cuma Roh Tuhan, Roh Kudus. Jadi saya ingat doa Yesus di Yohanes 17, satukan mereka karena Bapa dan karena kita ini satu, kata Tuhan Yesus. Jadi gereja harus penuh dengan roh supaya bisa memerintah, supaya bisa mempunyai yang namanya belas kasih, punya kasih itu bisa menyatu, supaya merendahkan diri benar-benar ya. Jadi kalau kita lihat ya, gereja kalau penuh dengan roh, hendaklah kamu penuh dengan roh. Gereja berjalan dalam kuasa supranatural Allah, menyatakan kerajaan Allah datang dan kehendak Tuhan yang jadi. Maka anak-anak Tuhan bisa berkata, kita semua bisa berkata, surga menyentuh bumi, surga menyentuh bumi, karena kita yang ada memerintah. Kita menyatakan pemerintahan kerajaan itu ada atas bangsa kita. His kingdom be established. Itu aja yang saya bisa bagi. Tuhan memberkati. Saudara, hari ini sudah diterangkan panjang lebar ya tentang kuasa Roh Kudus, bagaimana kita itu sebenarnya tidak perlu takut karena sudah ada kuasa yang luar biasa yang ada dalam hidup saudara dan saya ya. Jadi satu hal yang kita harus ada saat ini, jadi saksi dimanapun juga ya. Saat ada kesempatan, buat kesempatan itu untuk saudara bisa menjadi saksi untuk yang lain ya. Itu aja yang saya mau pesankan, supaya benar-benar kita ini mengerti tugas kita adalah menjadi saksi. Untuk menjadi saksi kemarin sudah diterangkan sama Pak Dotoni, itu harus ngalami, lihat betul, bisa menjadi sesuatu hal kesaksian yang hidup karena kita sudah ngalami. Kalau saudara punya pengalaman dengan Tuhan, saudara bisa menjadi saksi. Karena kalau ditanya, loh kamu kok bisa ngomong gitu? Ya aku ngalami. Nah, itulah yang namanya saksi ya. Begitu kamu bisa pengalaman dengan Tuhan, kamu bisa menjadi saksi untuk orang lain. Kalau tanya, itu bohong, teori saja. Oh tidak teori, ini kenyataan. Nah, seperti misalnya saudara ditanya, gak mungkin lah itu bunga yang plastik bisa ada minyaknya misalnya. Kamu bisa katakan, aku lihat dengan mata kepala sendiri. Itu kejadian benar. Nah, jadi karena apa? Saudara menyaksikan, saudara melihat, dan saudara mengalami akan hal itu. Jadilah saksi Kristus ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diterangkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh menyaksikan bahwa Engkau benar-benar hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau sudah berikan kepada kami di tempat ini. Buat kami hari demi hari saat ini Tuhan.
untuk dapat menangkap visimu, untuk menangkap akan apa yang Engkau mau, untuk kami menyabar akan apa yang saat ini sedang Engkau kerjakan di tempat ini. Kami minta di dalam namamu, kami terlibat Tuhan di dalam segala perkara, biar kami boleh menjadi saksimu Tuhan dimanapun Engkau tempatkan. Roh yang menyala-nyala terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Saat ini kami juga datang, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam persiapan-persiapan untuk memilih pemimpin-pemimpin, untuk memilih akan kabinet, untuk memilih menteri-menteri. Tuhan, kami minta di dalam namamu, biarlah Engkau sendiri akan mereka-reka di dalam segala perkara, sehingga yang terpilih adalah orang-orang, oknum-oknum yang takut akan Engkau. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu, Kau sungguh amat sangat baik. Kami tetap berdoa mengawal akan semua anugerah yang Kau akan berikan buat kami. Kalau kami mau masuk dalam doa puasa, kalau kami mau masuk di dalam semua rencanamu, siapkan kami, bakar hati kami, untuk kami ikut ambil bagian di dalam lawatan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau memberi kekuatan kesehatan buat kami. Karena Engkau tahu Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkau yang memberi kesehatan. Hanya Engkaulah yang melepaskan kami daripada segala malapetaka. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi pelindung kami. Karena Engkaulah batu karang kami yang teguh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau sanggup untuk melepaskan kami dari segala malapetaka. Engkau sanggup Tuhan untuk melakukan segala perkara yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau akan memberi kekuatan dan daya tahan tubuh buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan membuat lawatan terjadi di seluruh dunia ini. Kami percaya semuanya akan terjadi sampai kedatangan-Mu dipercepat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan hari-hari di hadapan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Kau lakukan yang terbaik untuk kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk minyak belenggu cinta ini Tuhan. Biarlah mengurapi akan seluruh kehidupan kami. Dan mengcover akan mata kami. Akan telinga kami ya Tuhan. Akan bibir, mulut kami dan hati kami. Terus Tuhan, biarlah belenggu cinta ini tidak akan undur daripada kami. Bahkan mengusir akan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Bapa, berkati tangan kami Tuhan. Berkati kaki kami Tuhan. Sehingga perjalanan kami hari ini, kami tahu perjalanan kami bersama-Mu, diikat dengan belenggu cinta-Mu. Kami akan berjalan dan mengalami kemenangan. Semua yang kami kerjakan hari ini, Engkaulah yang akan mengawal. Sehingga berkat hari ini adalah berkat yang luar biasa. Kami terima dengan utuh hari ini. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.